I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi kerucut tipe A yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 mdpl dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Gunung Slamet memiliki cerita legenda yang turun-temurun. Nama Slamet diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena dipercaya gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberi rasa aman bagi warga sekitar. Menurut kepercayaan warga sekitar, bila Gunung Slamet sampai meletus besar maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi 2 bagian. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa, setelah Gunung Semeru. Kawah 4 merupakan kawah terakhir yang masih aktif sampai sekarang, dan terakhir aktif hingga pada level siaga medio 2009. Gunung Slamet cukup populer sebagai tujuan pendakian meskipun medannya dikenal sulit. Di kaki gunung ini terletak kawasan wisata Baturaden yang menjadi tujuan wisata di Kabupaten Banyumas, dengan jarak sekitar 15 km dari kota Purwokerto. Selain itu terdapat wisata alam berupa pemandian air panas Guci yang berada di sisi utara Gunung Slamet, tepatnya di Kabupaten Tegal. Sebagaimana gunung api lainnya di Pulau Jawa, Gunung Slamet terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia pada lempeng Rasia di selatan Pulau Jawa. Retakan pada lempeng membuka jalur lava ke permukaan. Catatan letusan diketahui sejak abad ke-19. Gunung ini aktif dan sering mengalami erupsi skala kecil. Aktivitas terakhir adalah pada bulan Mei tahun 2009 dan sampai Juni masih terus mengeluarkan lava pijar. Sebelumnya ia tercatat meletus pada tahun 1999. Maret tahun 2014 Gunung Slamet menunjukkan aktivitas dan statusnya menjadi waspada. Berdasarkan data PVMBG, aktivitas vulkanik Gunung Slamet masih fluktuatif. Setelah sempat terjadi gempa letusan hingga 171 kali pada Jumat tanggal 14 Maret tahun 2014 dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, pada durasi waktu yang sama, tercatat sebanyak 57 kali gempa letusan. Tercatat pula 51 kali embusan. Pemantauan visual, embusan asap putih tebal masih keluar dari kawah gunung ke arah timur hingga setinggi 1 km. Pada bulan Agustus tahun 1838, Jung Hun, Fritze, Holle dan Bos memulai perjalanan dari Moga untuk mendaki Slamet dari lereng sebelah utara. Pada ketinggian sekitar 4.000 kaki membangun gubuk untuk bermalam dan meninggalkan kuda untuk selanjutnya meneruskan mendaki dengan berjalan kaki. Dr. Holle menemukan bagian kerangka badak di daerah berpasir di sebelah kawah, dan tulang manusia juga ditemukan. Udara malam yang sangat dingin, suhu minimum tidak turun di bawah 42 Fahrenheit, tetapi karena angin timur yang kuat. Namun, sekembalinya keesokan paginya menemukan embun beku pada tanaman 3.000 hingga 4.000 kaki di bawah puncak. Berbekal peralatan geodesi dan meteorologi yang akurat, seperti pada tahun 1838, Jung Hun bersama beberapa orang Jawa, mendaki gunung untuk kedua kalinya, pada tanggal 19 Juni tahun 1847. Memulai pukul 7 dari Priatin, di sisi timur utara G. Slamet, dan melintasi dataran tinggi yang sebagian besar dibudidayakan pada ketinggian sekitar 4.000 kaki. Seperti yang diuraikan dalam bukunya Java, Sen Gestalt, Flanzendeke un Inere Bauart. Sejarawan Belanda, J. Norduin berteori bahwa nama Slamet adalah relatif baru, yaitu setelah masuknya Islam ke Jawa. Kata itu merupakan pinjaman dari bahasa Arab. Ia mengemukakan pendapat bahwa yang disebut sebagai Gunung Agung dalam naskah berbahasa Sunda mengenai petualangan Bujangga Manik adalah Gunung Slamet, berdasarkan pemaparan lokasi yang disebutkan. Gunung ini mempunyai kawasan hutan dipterokap bukit, hutan dipterokap atas, hutan montana, dan hutan ericaceus atau hutan gunung. Jalur pendakian tradisional Gunung Slamet adalah dari Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga.
Jalur populer lain yang relatif lebih baru dibuka dari arah selatan Kabupaten Banyumas dan arah utara dan timur laut Kabupaten adalah dari Baturaden dan dari Desa Gambuhan, Desa Jurangmangu dan Desa Gunung Sari di Kabupaten Pemalang. Selain itu ada pula jalur yang baru saja diresmikan tahun 2013 lalu, yaitu jalur di Pajaya yang terletak di Desa Celekatakan. Pendakian Gunung Slamet dikenal cukup sulit karena hampir di sepanjang rute pendakian tidak ditemukan air. Pendaki disarankan untuk membawa persediaan air yang cukup dari bawah. Faktor penyulit lain adalah kabut. Kabut di Gunung Slamet sangat mudah berubah-ubah dan pekat. Jalur pendakian lainnya adalah melalui objek wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal. Meskipun terjal, rute ini menyajikan pemandangan yang paling baik. Kawasan Guci dapat ditempuh dari Slawi menuju daerah Tuwel melewati Lebak Siu, sementara untuk jalur pendakian yang populer saat ini adalah jalur Permadi Guci di mana terdapat fasilitas musola Jabalussalam yang masuk dalam daftar musola tertinggi ketiga di Indonesia, tersedianya air bersih yang melimpah di sepanjang tahun serta tersedianya toilet umum yang berada di pos 4 Amreta jalur pendakian tersebut. Itulah cerita sejarah dan legenda Gunung Slamet. I wanna know